teman-teman, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang mengapa Pancasila sebagai filsafat. Poin yang pertama, adanya konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. A. Pancasila dipahami sebagai dasar filsafat bangsa Indonesia. B. Penemuan Pancasila sebagai sistem filsafat melalui diskusi sejak sidang BPUPKI hingga pengesahan oleh PPKI. Yang C. Peran Pancasila sebagai identitas filosofi bangsa. Poin yang kedua, filsafat Pancasila sebagai genetivus adalah Pancasila dijadikan sebagai genetivus subjektivus agar nilai-nilai Pancasila dapat dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, nilai-nilai Pancasila ini tidak hanya dipakai sebagai dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan, tetapi juga nilai Pancasila harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional. Poin yang ketiga, landasan Pancasila. Yang pertama, landasan ontologis filsafat Pancasila yang dimana artinya sebuah pemikiran filosofis atau hakikat dan rasion denter. Sila-sila Pancasila dapat dijadikan sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Yang kedua, landasan epistemologis filsafat Pancasila adalah sebagai filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup dan dasar umum pengetahuan. Di sini juga Littlejohn and Foss menyatakan bahwa epistemologi merupakan cabang filosofi yang mempelajari pengetahuan atau bagaimana orang-orang dapat mengetahui tentang sesuatu atau apa yang mereka ketahui. Yang ketiga, landasan aksiologis Pancasila yang dimana dapat diartikan sebagai nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonansinya. Namun, Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wacana akademik. Kedua, tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Kapitalisme. Kapitalisme yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya merupakan upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Komunisme. Komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Fakta dan realita yang memberikan penegasan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Sejarah dan konteks keberagaman Indonesia. Pertama, konteks sejarah. Proses perumusan Pancasila lahir dari kebutuhan untuk menyatukan berbagai kelompok dengan latar belakang etnis, budaya, dan agama yang berbeda dalam satu negara kesatuan. Yang berikutnya, identitas bangsa. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan cerminan dari akar budaya dan kepercayaan masyarakat Indonesia yang sudah lama mengedepankan harmoni dan toleransi. 2. Kekuatan filosofis Pancasila. Pancasila dirancang dengan pendekatan filsafat yang holistik dengan filosofi Kronslag sebagai landasannya. Pancasila mencakup 3 dimensi filsafat, yakni pertama, ontologis, mengakui keberadaan manusia sebagai makhluk individu, sosial, dan religius. Yang kedua, epistemologis, menggunakan cara pandang nilai luhur sebagai dasar pemecahan masalah bangsa. Ketiga, aksiologis, berfungsi sebagai panduan etnis dan moral untuk kehidupan berbangsa. 3. Kebutuhan akan pedoman nilai yang lintas generasi. Pancasila bukan hanya konsep teoritis, melainkan juga pedoman praktis yang dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Nilai-nilai Pancasila tetap relevan
karena fleksibilitasnya dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman seperti dalam pendidikan, kebijakan publik, dan pembangunan nasional. 4. Implementasi yang terintegrasi dalam sistem kenegaraan. Sejak awal kemerdekaan, Pancasila diintegrasikan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan dijadikan landasan bagi berbagai peraturan perundangan. Hal ini memberikan legitimasi hukum dan politik yang kuat. Pancasila juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan negara untuk memastikan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Fakta atau realitas yang bertentangan dengan Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Korupsi dan ketidakadilan sosial. Praktik korupsi yang meluas di berbagai sektor pemerintahan dan masyarakat menciptakan ketimpangan sosial dan ekonomi. Ketidakadilan dalam distribusi kekayaan menyebabkan kesenjangan yang mencolok antara kelompok masyarakat tertentu. Alasan terjadinya hal ini adalah lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi, kurangnya kesadaran moral dan etika Pancasilais di kalangan pejabat dan masyarakat, sistem birokrasi yang rentan terhadap penyalahgunaan wewenang. Kedua, radikalisme dan intoleransi. Meningkatnya kasus intoleransi antar agama dan antar golongan di masyarakat, munculnya kelompok-kelompok radikal yang ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Alasan terjadinya adalah minimnya pemahaman masyarakat terhadap nilai keberagaman dan persatuan yang diajarkan Pancasila. 2. Penyebaran paham radikal melalui media sosial dan lingkungan tertentu, kurangnya pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan yang berbasis Pancasila. Yang ketiga, krisis moral dan etika. Dekadensi moral terlihat dari perilaku individualistis, materialisme, dan hilangnya rasa tanggung jawab sosial. Meningkatnya kasus kriminalitas dan pelanggaran etika dalam kehidupan sehari-hari. Alasan terjadinya adalah pengaruh globalisasi yang membawa budaya asing tanpa kontrol, ketidakoptimal pendidikan moral yang menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, dan fokus masyarakat pada aspek materialistik daripada spiritual dan sosial. 4. Pengaruh ideologi asing. Penetrasi ideologi liberalisme, kapitalisme, dan komunisme yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Meningkatnya konsumtivisme dan individualisme akibat pengaruh budaya barat. Alasan terjadinya adalah ketidaksiapan masyarakat dalam menyaring pengaruh budaya dan ideologi asing. Kurangnya penguatan identitas nasional berbasis Pancasila di tengah arus globalisasi. Kesimpulan, Pancasila sebagai ilmu politik memiliki peran penting dalam membentuk dan memandu kehidupan politik di Indonesia. Meskipun ada tantangan dalam penerapannya, nilai-nilai Pancasila tetap menjadi landasan yang kuat untuk mempersatukan bangsa dan membangun masyarakat yang adil dan beradab. Dengan pemahaman yang lebih baik dan komitmen untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila secara konsisten, diharapkan dapat mengatasi tantangan tersebut dan memperkuat demokrasi di Indonesia.